Oke teman, jadi so far kita nggak mengalami koreksi sama sekali ya, yang dimana harusnya kemarin kita sempat ketemu resist kalau nggak salah di sini nih. 19,6, 19,7 dimana ini kita touching multiple times teman, 4 kali bahkan 5 kali ini yang kemarin, namun kita langsung lanjut breakout. Dan kita memasuki saat ini ya garis resist besarnya. Jadi 20.500 ini teman ya, ini adalah resist yang ada di tanggal 14 September teman. Kurang lebih ini juga resist yang terjadi di tanggal 27 September di sini ya. Jadi secara time frame 4 jam kita memang belum sempat closing di atas teman. Ini kita sempat ngekor ke atas doang 20.500, namun kita closingnya masih tetap di bawah garis berwarna krem ini. Nah, untuk potential correction in the short term, menurut gue ini cukup besar, teman, untuk Bitcoin bisa koreksi ya. Apalagi kemarin kan kita nggak sempat koreksi sama sekali. Kita cuma kena doji candle 4 jam, abis itu kita langsung naik lagi. Nah, kalau menurut kalian Bitcoin bakalan naik terus atau dari sini kita bakalan udah mulai mengalami penurunan, di sini gue bisa rekomendasiin untuk ngelong atau nge-short platform yang gue pakai ini bernama BingX. Kalau misalkan teman suka main futures bisa melalui BingX, kalian bisa daftar menggunakan link khusus dari gue. Kalian akan mendapatkan bonus $120 ya. Jadi ini khusus hanya menggunakan link gue aja. Selain itu akan otomatis menjadi partisipan di dalam kompetisi trading yang biasanya gue adakan setiap bulannya. Jadi biasanya tiap bulan gue ngadain kompetisi trading dengan hadiah puluhan juta rupiah gue bagikan secara USDT cash. Nah, untuk saat ini kita ketemu big resist sebenarnya di daerah 20.500 teman. Jadi ada potensi koreksi yang cukup besar untuk Bitcoin ya. Apalagi ini kalau misalnya kita ubah ke time frame 8 hour, nah di sini kalian lihat ya, Bitcoin sama sekali nggak ada candle merahnya nih dari tanggal 3 Oktober sampai 4 Oktober ini ya. Ini pure straight candle hijau teman. Sebelum-sebelumnya nggak pernah nih dalam sejarah 8 candle strike 6 hijau semua. Baru kali ini aja kita mengalami hal tersebut ya. Itu juga menjadi dasar landasan gue kenapa kemungkinan besar Bitcoin akan koreksi dari level ini 20.200 ya. Kita udah mengalami candle pump yang cukup lumayan tanpa ada koreksi sama sekali. Jadi gue expect untuk correction minimal ke area 19.600 ya untuk saat ini ya. 19.700 sampai 19.500, tengah-tengah ya 19.600 lah. Sebelum kalau misalkan memang terjadinya real breakout ke atas teman untuk Bitcoin, ini akan bisa membawa Bitcoin minimal at least menuju ke previous ATH kita yang di tanggal 13 September ini ya. Kita ukur pattern ascending gedenya, nah ini kurang lebih targetnya ada di sekitaran 22.200, jadi nge-retest area di tanggal 13 September teman-teman. Jadi kalau misalnya dari segi Fibo dari paling bawah ke paling atas, kita kan juga koreksi wajar ya di daerah 19,5 itu ada di Fibo 0,5% sampai 618. Jadi cocok juga ya dengan golden ratio buat Bitcoin teman, 19,5 sampai 19,7 itu adalah potential the next correction yang mungkin di mana nanti di sana gue akan langsung open long dengan stop loss di daerah 18.900 untuk Bitcoin. Jadi untuk mengantisipasi fake out terjadi teman, stop loss di 18,9. Kalau nggak terjadi ya berarti kita akan menuju ke level 22.000 ya untuk next stop kita nanti kalau misalkan terjadinya breakout. Karena benar-benar udah nggak ada volume sama sekali ya, terakhir kan di 20,5 ini. Habis itu ya banyak volume trading itu ya balik lagi ke level 22.000 gitu untuk Bitcoin. Nah menurut gue ini juga bisa jadi adalah 18.000 terakhir untuk Bitcoin teman. Kalau misalkan memang bull run dimulai dari saat ini ya, dari double bottom ini, bottom pertama di bulan Juni ini, lalu bottom kedua ini ya sekitaran segini ya di 18.000 awal, bottom kedua terjadi berulang kali mulai dari tanggal 20 September sampai 28 September, ini bottom kedua. Jadi membentuk pola double bottom, lalu kita goes back ke level 30.000 untuk long termnya potentially di tahun depan bisa mencapai level 2 miliar. Ini bisa menjadi batu lojakan pertama teman-teman untuk Bitcoin ya. Yang pertama kita harus break ke level 22.000 dulu pastinya. Jadi bisa jadi teman-teman ya, ini adalah fase akumulasi terakhir dari tanggal 19 September sampai 28 September ya. Bahkan ini persis di tanggal 3 Oktober ini kita kan sempat 18.9 ya, 18.900 untuk Bitcoin di sini teman. Maybe ini di tanggal 3 Oktober ini kita terakhir kalinya melihat level 18 teman ya. Jadi udah nggak bakal ada level 18 lagi. Mulai dari awal Oktober ini sampai akhir Oktober kemungkinan kayaknya kita bakalan pump ke level 22 atau ke level 25 teman-teman ya untuk Bitcoin. Apalagi kita udah bahas di monthly candle-nya teman-teman ya, kita udah consecutive 2-day red candles, habis itu kita masih ada stay di support di atas 17,6 ya dengan consecutive red candle tersebut.
Terus juga sesuai pola double bottom, ya ada potensi di bulan Oktober ini kita bisa mencapai level 25.000 untuk Bitcoin. As long as kita respect di level 18.9 ini aja sebagai support terkuat kita untuk Bitcoin ya. Jadi maybe di tanggal 3 Oktober ya, 2 hari yang lalu kita terakhir kalinya melihat angka 18 untuk Bitcoin. Itu pun 18-nya udah 18.900 teman. Udah bukan 18.000 awal lagi ya, 18.100 atau 18.200. Menurut gue kita nggak bakalan melihat angka-angka ini lagi. 18.9 aja kayaknya kemungkinan besar udah nggak bakal. Yang ada paling kita koreksi ya ini ke level 19,5 mentok gitu ya. Habis itu ya melanjutkan kenaikan kita ke level 22.000. Itu yang gue expect buat Bitcoin. Jadi di jangka panjangnya kan kalian ngeliat tuh ya, dari time frame 3 bulan kita udah ngeliat ada potensi double bottom untuk Bitcoin. Habis itu kita juga ngeliat volumenya nih teman ya. Jadi kan ini adalah volume yang sehat menurut gua. Nih kalian perhatikan kan pump yang satu ini teman. Ini kan kecil-kecil teman ya. Jadi kita nggak langsung breakout seperti ini kayak satu volume pump sebesar 4,5% teman. Itu juga bisa didam dengan cepat. Jadi kalau misalkan pumpnya cepat, damnya juga cepat. Tapi kalau misalkan kita stay teman ya, kita dicicil sedikit demi sedikit ke atas teman ya. Ya penurunan ini juga bakalan sedikit dicicil dan sedikit lebih sehat gitu. Jadi nggak bakalan kalian ngelihat satu candlestick seperti ini minus 4%, misalkan let's say dari 20.000, kita langsung nge-wick ke bawah sampai ke level 19.000. Nah ini agak sedikit lah kemungkinannya menurut gue ya, agak kecil kemungkinannya dikarenakan ini kita di pump kecil demi kecil, lalu di dam juga harusnya kecil demi kecil ya. Jadi nggak seperti ini dimana kita pump besar dalam waktu singkat, dam besar dalam waktu singkat juga. Jadi secara volumenya juga cukup oke ya, kita perlahan-lahan naik, jadi ya itu yang gue ekspektasikan ya, kita koreksi sedikit lalu kita melanjutkan tren kenaikan kita potensially sampai akhir Oktober bisa mencapai level 25.000 untuk Bitcoin. Well, itu aja teman-teman kalau menurut analisa dan pendapat pribadi gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jadi ini hanya merupakan pendapat pribadi gue sendiri. Ini adalah trading strategi yang akan gue lakukan. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu memiliki trading plan dan trading strategi kalian masing-masing lagi. Itu aja teman-teman dari gue dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.